Narasumber berikut yang kami wawancarai yakni Pendeta Emeritus Anita Moy STH yang kami temui 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan beliau yang kerap disapa Maita ini, beliau menjelaskan bahwa jabatan pelayanan dan jabatan organisasi dibuat sesuai dengan keputusan bersama dalam sidang-sidang sinode yang berlangsung. Nah, keputusan-keputusan yang diambil ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ada dasar teologis yang mendukung dan juga ada persyaratan-persyaratan yang dipakai untuk memenuhi kriteria seseorang berjabatan pelayanan maupun seseorang yang berjabatan organisasi. Nah, jabatan organisasi sendiri sangatlah penting dalam pelayanan di gereja karena jabatan-jabatan ini yang akan memimpin bidang-bidang yang ada dalam gereja sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Nah, selain itu juga jabatan organisasi ini diberikan kepada jemaat atau presbiter. Ini juga dengan tujuan untuk mereka dapat menggandakan talenta mereka. Seperti contohnya, seorang penatua, dia bisa menyampaikan firman, tetapi juga dia juga punya talenta untuk dapat mengatur sound system. Nah, dengan talenta-talenta yang ada pada mereka ini, dengan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka masing-masing, mereka akan saling melengkapi, akan saling mendukung untuk mengangkat pelayanan dalam gereja. Menurut beliau juga aturan-aturan yang diputuskan dalam setiap persidangan yang berlangsung ini bisa berubah sesuai dengan konteks jemaat. Dan setiap perubahan yang berlangsung ini juga tetap ada pada dasar-dasar teologi yang dipakai sehingga tidak serta-merta mengubah tanpa dasar yang jelas. Contohnya seperti panca pelayanan yang dulunya kita kenal hanya 3 saja, sekarang sudah menjadi 5. Hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman yang terus berkembang dan tentu gereja juga tidak mau ketinggalan. Baik, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang dasar eklesiologi, yang akan kami kelompok jabarkan tentang bagian yang kami kritisi. Untuk masuk lebih dalam, membahas pasal 18 ayat 2 dan 4, kita perlu lihat terlebih dahulu tentang kedudukan gereja yang juga sebagai organisasi. Jadi, organisasi adalah organisasi berasal dari kata organ yang berarti alat yang bersifat hidup untuk melakukan tugas tertentu. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk persekutuan manusia yang disusun secara teratur dalam suatu ikatan resmi yang melakukan tugas tertentu dalam kerjasama agar tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai. Ya, dalam eklesiologi gereja dipahami dalam 2 perspektif utama. Yang pertama, gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi. Organisasi merujuk pada lembaga, sedangkan organisme merujuk pada orang-orang yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi. Ya, sebagai organisme, gereja adalah tubuh Kristus yang memiliki tugas spiritual, sedangkan sebagai organisasi, gereja membutuhkan manajemen yang baik untuk melaksanakan misinya secara efektif. Pengelolaan sumber daya, koordinasi kerjasama, dan pembinaan jemaat menjadi kunci keberhasilan gereja dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Ya, gereja juga dapat disebut sebagai organisasi karena jika dilihat dari kata gereja yang merupakan terjemahan kata Yunani, eklesia, yang secara harfiah berarti dipanggil keluar. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Jadi eklesia berarti dipanggil keluar dari kehidupan lama dan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya, persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia masuk ke dalam terang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kata gereja dalam bahasa Yunani kadang-kadang disebut sebagai kuriakon atau kuriakos yang berarti milik kepunyaan Tuhan. Hal ini jelas dari definisi eklesia yang dirumuskan dalam 1 Petrus ayat 2 dan ayat yang ke-9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Yesus Kristus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita akan masuk pada bagian yang berikut yang akan dijelaskan oleh kelompok. Bagian penjelasan selanjutnya, jika tadi pada bagian yang pertama, pada pokok pembahasan yang ketiga ini mengenai dasar eklesiologi, teman saya Bulan sudah menyampaikan tentang apa itu gereja sebagai satu organisasi. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan kelanjutannya mengenai gereja sendiri sebagai suatu organisasi dilihat dari pokok eklesiologi Gemit. Jadi bicara tentang pokok eklesiologi Gemit itu tidak terlepas dari bagaimana prinsip imamat rajani dalam Gemit, di mana Gemit sendiri terus menata dirinya berdasarkan prinsip imamat orang percaya, dan juga satu prinsip yang kita kenal dengan sebutan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, di mana gereja yang terus-menerus diperbaharui. Di dalam imamat orang percaya, setiap anggota jemaat memiliki akses langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus yang adalah imam besar. Namun, jemaat juga memiliki pejabat gereja yang dalamnya adalah pendeta, penatua, diaken, dan juga pengajar untuk memperlengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Di lain daripada itu, jika bicara tentang pokok eklesiologi Gemit, maka kita juga tidak bisa terlewatkan dari bagaimana Gemit menganut sistem presbyterian sinodal yang dimana mengutamakan asas kebersamaan, kemajelisan, yaitu kepemimpinan yang kolektif kolegial, di mana dalam pemusyawaratan dalam mengambil keputusan itu terus untuk diutamakan dalam hal ini pengambilan keputusan dalam bentuk dalam ranah jemaat klasis sinode dan juga tingkat-tingkat yang lebih tingginya. Sistem ini menolak untuk hierarki dan juga mendorong untuk dinamika kemandirian kebersamaan